Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-imana wa taqwana wa ja'ala az-zulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dalam keadaan sehat walafiat, iman terjaga, akhlak terpelihara, dan mudah-mudahan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisinya, dan insya Allah kita akan dimasukkan di dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan perjuangan sehingga pada hari ini kita bisa menikmati Islam, iman dan ihsan. Kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya atas jasa dan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Rekan-rekan sahaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita kembali bersua dalam virtual ceramah singkat, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian-kajian kita di Jumat-Jumat yang telah lalu. Pada hari ini kita akan membahas tentang syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Inilah momen yang sangat terpenting ketika kita berada di pada mahsyar. Kemarin kita menyinggung tentang 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah, dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang tepat dan di mana kita butuhkan sebagai umatnya. Yang mudah-mudahan rekan-rekan saga kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya yang mengatakan, "Uhirat baina as-safa'ati wa baina an yadkhula nisfal ummatil jannah. Fa akhtartu as-safa'ata li'annaha a'ammu aqfa aturawnaha lil mu'minina wal muttaqin. La, walakinnaha lil musnibina lil musbihina al hata'ina wal mutalawwidina." Inilah hadis yang memberikan gambaran di mana Rasulullah SAW lebih memilih syafaat, lebih memilih permohonan kepada Allah untuk mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW uhiratu baina syafaat, ketika Rasul diberikan pilihan baina ayyadul nisfal ummatil jannah, antara syafaat atau sebagian umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Apa kata baginda Rasul? Fa akhtartu syafaat, saya lebih memilih syafaat, li'annaha a'mul wa aqfa, karena sesungguhnya dengan memilih syafaat itu mengandung secara luas. Ini memberikan arti bahwa syafaat lebih dominan dibanding ketika ia lebih memilih hanya setengah umatnya yang masuk surga. Ini kalau kita melihat bagaimana Rasulullah begitu sayangnya kepada kita, maka Rasulullah SAW memilih syafaat dibanding
memilih separuh umatnya yang masuk surga. Nah, ini kalau separuh umat yang masuk surga sudah luar biasa. Tapi Rasul lebih memilih syafaat, karena disitulah peranan Rasulullah SAW menolong kita umatnya untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa ketika kita di padang mahsyar di yaumil qiyamah, sebagian ulama mengatakan posisi kita pada waktu itu di padang mahsyar juga. Maka kita pada waktu itu berlari menuju Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita memohon kepadanya dengan begitu banyaknya orang yang menuju kepada Nabi Adam untuk memohon syafaat kepada beliau. Namun apa yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam? Ia mengatakan bahwa saya tidak bisa memberikan syafaat karena saya sendiri telah melakukan kesalahan pada waktu ketika Allah melarang untuk mendekatkan atau memakan buah huldi. Namun larangan itu saya langgar. Ini mengakibatkan bahwa saya tidak bisa memberikan syafaat. Nah, ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dituntut untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Sehingga Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwa kamu pergi menuju Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam, kemudian rombongan orang pergi menuju Nabi Nuh untuk meminta syafaat. Lagi-lagi Nabi Nuh tidak mampu memberikan syafaat karena ia merasa bahwa dulu pernah ia berdoa dan doanya dikabulkan untuk membinasakan kaumnya. Nah, inilah rasa bersalah sehingga dia juga berlindung pada kesalahan itu, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, pergilah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbondong-bondong orang pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pertolongan, meminta syafaat. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan saran untuk pergi menuju ke Nabi Musa alaihissalam. Sampai ke Nabi Musa pun Nabi Musa tidak mampu memberikan syafaat. Dia mengatakan bahwa dulu pernah saya membunuh seseorang, padahal saya tidak pernah diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, ini kesalahan yang dilakukan. Sehingga dia mengatakan bahwa saya tidak mampu memberikan syafaat, maka pergilah kalian ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini Nabi Isa alaihissalam, ya, orang pergi lagi menuju Nabi Isa minta pertolongan, minta syafaat. Tapi Nabi Isa alaihissalam juga lagi-lagi tidak mampu memberikan pertolongan. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, pergilah kalian ke Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu kita semua berkumpul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepadanya agar senantiasa diberikan umatnya syafaat untuk diselamatkan di padang mahsyar di hari kiamat. Ya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Ya, bukan umatnya saja, dalam hadis ini menjelaskan seluruh umat manusia diberikan pertolongan. Nah, inilah gambaran hadis tadi yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW lebih memilih syafaat dibanding separuh umatnya masuk surga. Tapi Rasul menginginkan bagaimana semua umat ini mendapatkan syafaat. Oleh karenanya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah sendiri berselawat kepada, para malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tidak berselawat kepadanya? Maka sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berselawat kepadanya agar tumbuh kecintaan. Nah, inilah dampak dari orang atau umat yang senantiasa melaksanakan atau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menganjurkan di hari Jumat ya, kita senantiasa memperbanyak selawat. Dan juga di malamnya juga kita dituntut untuk memperbanyak selawat. Jadi ini momen ya. Di malam Jumat kita memperbanyak selawat, di hari Jumat pun kita memperbanyak selawat. Karena dengan demikian insya Allah kita berbanyak selawat, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan kita bisa merasakan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah oleh karena kita selalu menyebut namanya. Barang siapa yang selalu menyebut nama seseorang, maka akan tertanam dalam dirinya kecintaan kepada orang yang sering disebut namanya. Oleh karena rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah baginda Rasulullah SAW satu-satunya nabi dan rasul yang diberikan prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hadiah yang berupa syafaat dan berbeda dengan nabi-nabi lain. Nah, ini satu keistimewaan bagi kita sebagai umatnya. Oleh karenanya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan baginda Rasulullah SAW memperbanyaklah selawat di malam Jumat maupun di hari Jumat. Di hari-hari juga lainnya kita senantiasa berselawat kepadanya. Yang kedua, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyepelekan ya sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini sering kita mengabaikan. Kita sering menganggap bahwa sunnah dalam pengertian kita adalah ketika kita melaksanakan perintah Nabi, maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita tidak melakukan, maka kita tidak mendapatkan dosa. Ini perlu diluruskan. Yang benar adalah ketika kita melaksanakan perintah Nabi, maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita tinggalkan, maka kita termasuk umatnya atau kita termasuk orang yang rugi karena tidak mendapatkan kefadilaan dari perkataan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat baginda Rasulullah SAW kita akan nantikan ketika di hari kiamat, khususnya di padang mahsyar nantinya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mencintai baginda Rasul, senantiasa berselawat kepadanya, dan insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan kita akan mudah untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.